Hai guys, kembali lagi dengan kami, mahasiswa keperawatan Fakultas Kedokteran Unsrat. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang sasaran keselamatan pasien. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Chelsea Paninggiran, Natania Kaunang, Pena Uso, Felicia Pangandaheng, dan Melianus Takeye. Apa yang dimaksud dengan keselamatan pasien? Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman yang meliputi asesmen risiko, identifikasi, dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisa insiden, kemampuan belajar dari insiden, dan tindak lanjutnya serta identifikasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Selanjutnya, sasaran keselamatan pasien. Setiap rumah sakit wajib mengupayakan pemenuhan sasaran keselamatan pasien. Sasaran keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tercapainya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan identifikasi pasien. Yang kedua, peningkatan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Yang keempat, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Yang kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir adalah pengurangan risiko pasien jatuh. Sasaran yang pertama adalah ketepatan identifikasi pasien. Hal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi pasien pada saat-saat berikut, yaitu sebelum pemberian obat, sebelum pengambilan darah, dan sebelum memberikan pengobatan. Identifikasi pasien menggunakan 2 identitas dari minimal 3 identitas berikut. Yang pertama, nama pasien sesuai dengan KTP. Yang kedua, tanggal lahir pasien. Dan yang ketiga, nomor rekam medis. Setelah melakukan identifikasi, bandingkan hasil identifikasi pasien dengan gelang yang digunakan pasien. Selanjutnya, SOP identifikasi pasien sebelum pemberian obat pada pasien dengan gelang identitas. Pertemuan pertama, berikan pertanyaan terbuka menanyakan nama lengkap dan tanggal lahir pasien. Seperti contoh, Bapak, bolehkah menyebutkan nama dan tanggal lahir Bapak? Saat pasien menyebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya, cocokkan dengan gelang identitas yang dipakai oleh pasien. Dan pertemuan selanjutnya dengan pasien, berikan pertanyaan tertutup menanyakan nama pasien. Seperti contoh, dengan Bapak A, saat pasien menjawab, cocokkan dengan gelang identitas yang dipakai oleh pasien. Dan jika pasien tidak memiliki gelang identitas, berikut adalah SOP identifikasi pasien sebelum pemberian obat pada pasien tanpa gelang identitas. Untuk pasien rawat jalan, pertanyaan terbuka menanyakan nama lengkap dan tanggal lahir pasien, seperti contoh, bisakah Bapak atau Ibu menyebutkan nama dan tanggal lahir Bapak atau Ibu? Kemudian, cocokkan dengan karcis berobat yang dipegang oleh pasien atau pengantar pasien. Dan selanjutnya, SOP pemasangan gelang identitas pasien. Pasangkan gelang identitas pada pergelangan tangan kanan. Bila tidak bisa di tangan kanan, urutan pemakaian gelang adalah di tangan kiri, kaki kanan, atau kaki kiri.
SOP pemasangan stiker penanda risiko pada pasien khusus. Petugas atau perawat menjelaskan prosedur pemasangan stiker penanda risiko di gelang identitas pasien dan tujuannya kepada pasien atau keluarga. Pemakaian gelang identitas pasien dibedakan berdasarkan warna. Warna pink untuk pasien perempuan, warna biru untuk laki-laki, warna merah untuk pasien dengan alergi obat, warna putih untuk pasien dengan kelamin ganda, warna kuning untuk pasien dengan risiko jatuh, warna hijau untuk pasien dengan alergi lateks, warna abu-abu untuk pasien kemoterapi, dan warna ungu untuk pasien DNR. Yang selanjutnya, sasaran yang kedua yaitu peningkatan komunikasi efektif. Syarat-syarat komunikasi antar petugas yaitu pertama, komunikasi verbal dengan read back, write down, confirmation atau TBAK yaitu tulis baca kembali. Yang kedua, melaporkan kondisi pasien dengan SBAR atau situation, background, assessment, dan recommendation. Yang ketiga, tulisan dapat dibaca. Yang keempat, adanya daftar singkatan. Dan yang kelima, bila perlu dieja. Berikut adalah cara komunikasi via telepon. Yang pertama yaitu melaporkan kondisi pasien dengan metode SBAR, menulis hasilnya dengan lengkap, kemudian dibaca kembali dan dikonfirmasi kembali dengan stempel konfirmasi di CPPT dan sebaiknya dilakukan dalam jangka waktu 1 kali 24 jam. Sasaran yang ketiga adalah peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, yaitu dengan prinsip 6 benar. Benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara pemberian, dan benar dokumentasi. Hal-hal lain yang perlu dilakukan adalah mensosialisasikan dan tingkatkan kewaspadaan obat, look alike and sound alike atau disingkat dengan LASA, atau nama obat berupa mirip atau disingkat dengan NORUM. Kemudian terapkan double check dan perhatikan agar obat high alert berada di tempat yang aman dan berlabel. Sasaran yang keempat adalah kepastian tepat lokasi, tepat prosedur terapi, dan tepat pasien operasi. Sebelum dilaksanakan operasi, terapkan pengisian checklist keselamatan operasi untuk memastikan hal-hal berikut, yaitu tepat pasien, tepat prosedur, dan tepat daerah atau lokasi operasi. Sasaran yang kelima adalah pengurangan risiko pasien infeksi. Hal ini dilakukan dengan menerapkan 6 langkah mencuci tangan. Langkah yang pertama, basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian gosok kedua telapak tangan secara memutar. Langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar ibu jari. Dan langkah yang keenam adalah letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian bilas dengan air bersih. Berikut adalah 5 momen bagi perawat untuk mencuci tangan. Yang pertama, sebelum kontak dengan pasien. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan kepada pasien. Yang ketiga, setelah terkena cairan pasien. Yang keempat, setelah melakukan kontak dengan pasien. Dan yang kelima adalah setelah melakukan kontak dengan lingkungan pasien. Sasaran yang keenam adalah pengurangan risiko pasien jatuh. Pasien sebaiknya dinilai risiko jatuh yaitu saat pendaftaran, saat transfer dari unit satu ke unit lain, saat setelah pasien jatuh, dan saat regular interval. Penanda pasien berisiko jatuh tinggi yaitu ditandai dengan stiker tambahan risiko jatuh yang berwarna kuning
dan tanda peringatan kode atau lambang segitiga kuning orang jatuh pada tempat tidur pasien. Sasaran yang tepat dalam hal keselamatan pasien sangat membantu dalam terwujudnya tindakan pelayanan kesehatan, khususnya perawatan pasien yang aman, sehingga pasien mampu untuk dapat beradaptasi dan pulih dari kondisinya.